Saat makan jagung bakar, pria ini tiba-tiba menemukan peluang bisnis. Ia melihat putranya berkeringat karena kepedasan saus, tetapi tetap menikmatinya dengan penuh kenikmatan. Dari situ ia menyadari banyak orang di sekitarnya menyukai makanan pedas, sehingga ia memutuskan membuat keripik pedas untuk mengubah nasibnya sebagai petugas kebersihan. Bersama keluarganya, ia membeli berbagai jenis cabai dan mulai mengembangkan resep keripik pedas. Saat pabrik lain menggunakan bahan kimia untuk menghasilkan rasa pedas, Richard memilih bahan alami dan terus menyempurnakan komposisinya. Setelah melewati banyak proses dan percobaan, ia akhirnya menemukan perpaduan yang sempurna antara cabai dan keripik. Burns good or burns bad? It burns good. Meskipun saus pedasnya sudah berhasil disempurnakan, Richard hanyalah seorang petugas kebersihan di pabrik. Idenya diabaikan oleh para atasannya, bahkan mereka sampai mengejeknya di depan karyawan lain. Jadi, Richard langsung menelepon CEO perusahaan dan dengan penuh semangat mempresentasikan idenya tentang saus pedas tersebut. Sang CEO tersentuh oleh antusiasme Richard. Ia memberikan alamat untuk mengirimkan sampel. Richard dan istrinya kemudian mengemas sekotak besar sampel dan mengirimkannya. Saat CEO mencicipi bungkus pertama keripik itu, ia langsung ketagihan. Bahkan sebelum membersihkan tangannya, ia segera menelepon kembali dan mengatakan ingin datang langsung ke pabrik. Saat kabar itu sampai ke pabrik, seorang eksekutif senior panik. Ia memarahi Richard di depan banyak orang dan memperingatkan bahwa jika CEO menolak proposal itu, pabrik bisa bangkrut dan seluruh karyawan akan kehilangan pekerjaan. Richard mulai meragukan dirinya sendiri. Namun saat ia pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya, sang istri dengan tegas mengatakan bahwa ia akan selalu mendukungnya. Setelah itu, mereka mempelajari berbagai buku terkait dan berlatih presentasi berulang kali bersama. Ketika CEO tiba di pabrik, Richard masih sangat gugup. Saat ditanya tentang pangsa pasar dan berbagai data bisnis, ia bahkan kehilangan kata-kata. Akhirnya, ia menyingkirkan naskah pidatonya dan mulai menjelaskan keripik itu dengan bahasa sederhana. Ia pun bercerita tentang besarnya kecintaan masyarakat terhadap makanan pedas. Ketulusannya menyentuh hati sang CEO yang saat itu juga memutuskan untuk berinvestasi pada produk tersebut. Namun ketika produknya resmi diluncurkan, respons pasar tidak sesuai harapan. Produk itu menjadi barang yang jarang terjual di supermarket. Manajer pabrik memutuskan untuk menghentikan produksinya dan Richard kembali terpuruk. Lalu ia menyadari sesuatu. Masalahnya bukan pada produknya, melainkan karena pabrik sama sekali tidak mempromosikan produk itu. Sebagian besar orang bahkan tidak tahu bahwa produk itu ada. Lalu, Richard mengajak teman-temannya untuk meminta bantuan melakukan promosi langsung di jalanan. Mereka membagikan sampel gratis kepada para pejalan kaki. Richard bahkan mengajak keluarganya untuk membeli seluruh stok Flamin' Hot Cheetos. Setiap kali ada yang memperhatikan mereka, Richard dengan antusias merekomendasikan camilan tersebut. Tak lama kemudian, permintaan terhadap Flamin' Hot Cheetos meledak dan menyebar kemana-mana. CEO segera memesan 8 juta unit dan pabrik yang sebelumnya kesulitan pun kembali hidup. Mesin-mesin beroperasi siang dan malam. 3 bulan kemudian, pabrik berhasil memecahkan rekor penjualannya. Namun, Richard masih tetap berstatus sebagai petugas kebersihan. Suatu hari saat ia naik ke lantai atas untuk membersihkan ruangan, ia menemukan sang CEO sedang menunggunya. Di hadapan Richard, CEO itu memasang papan nama di sebuah kantor. Richard resmi diangkat menjadi direktur pemasaran. Seluruh karyawan memberikan tepuk tangan meriah. Richard pun segera membagikan kabar bahagia itu kepada istrinya. Perjalanan Richard dari lapisan terbawah masyarakat hingga menjadi seorang eksekutif perusahaan membuktikan bahwa di balik kesuksesannya, ada seorang wanita hebat yang selalu mendukung dan berdiri di sisinya.